Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya lewat channel YouTube. Jadi eh, untuk konten kali ini Pak Helmi akan menjelaskan tentang apa itu mata kuliah model pembelajaran DSD. Apa itu mata kuliah model pembelajaran DSD? Jadi mata kuliah ini itu merupakan salah satu komponen penting dalam program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kenapa jadi penting? Karena dalam mata kuliah ini kalian akan belajar bersama-sama menjelajahi berbagai model pembelajaran yang relevan dan efektif yang mungkin bisa diterapkan di seluruh sekolah dasar atau mungkin madrasah ibtidaiyah. Dalam pelaksanaan pembelajaran, sebuah pemilihan model pembelajaran yang bagus itu sangat-sangat penting. Kenapa jadi penting? Karena merupakan sebuah kerangka konseptual yang digunakan sebagai acuan dalam merancang dan melaksanakan sebuah proses pembelajaran. Jika seorang guru itu bisa dengan tepat memilih sebuah model pembelajaran, maka otomatis bisa menciptakan lingkungan belajar yang sangat menarik, efektif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Apa yang kalian akan pelajari dalam mata kuliah ini? Jadi dalam mata kuliah ini kita akan membahas berbagai model pembelajaran yang umum digunakan di SD. Contohnya ya, ada direct instructions atau model pembelajaran langsung, kemudian model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, ada model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, ada yang sangat banyak ya diterapkan itu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Ada juga model pembelajaran inquiry. Jadi saya mau jelaskan dulu ya satu persatu. Apa itu model pembelajaran langsung atau direct instructions? Jadi model pembelajaran ini menekankan pada penyampaian materi secara terstruktur dan sistematis oleh seorang guru. Jadi ketika dia mengajar atau mungkin menjelaskan sebuah materi, maka dia langsung menekankan secara sangat sistematis dari topik pembelajaran tersebut. Yang kedua tadi adalah problem based learning atau model pembelajaran langsung berbasis masalah. Itu pada model pembelajaran ini mendorong siswa tuh untuk bisa aktif memecahkan masalah baik lewat diskusi atau kolaborasi dengan teman-teman sekelas mereka. Yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, dalam model pembelajaran ini itu melibatkan seluruh siswa dalam proyek yang relevan, khususnya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ya, sangat banyak contohnya ya, karena project based learning itu intinya bisa langsung diterapkan ya bagi kehidupan si anak. Jadi setelah mereka belajar itu membantu kegiatan mereka, apa saja itu terserah baik dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian mungkin bisa membantu rutinitas orang tua mereka atau mungkin saat mereka bermain. Jadi bisa bisa diterapkan secara langsung. Yang keempat itu namanya model belajar kooperatif atau cooperative learning yang sangat banyak digunakannya sesuai dengan skripsi-skripsi mahasiswa yang saya baca. Jadi pada model ini menekankan pada kerjasama atau teamwork antara siswa supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi mereka harus saling membantu.
saling mensupport. Nah, itulah yang disebut dengan cooperative learning. Yang terakhir adalah model pembelajaran inquiry. Jadi pada model pembelajaran ini itu mendorong siswa untuk aktif atau bisa menemukan pengetahuan melalui penyelidikan. Mungkin nanti di saat kalian menerapkan model ini akan ada tantangannya gitu ya. Nah, selain model pembelajaran yang saya sebutkan tadi, juga kita akan membahas mengenai karakteristik siswa SD, bagaimana memahami karakteristik siswa SD yang mempengaruhi pemilihan model pembelajaran yang tepat. Kemudian juga belajar mengenai pengembangan RPP berbasis model pembelajaran, sehingga nanti diharapkan mahasiswa itu bisa menyisipkan model pembelajaran pada setiap RPP yang mereka buat. Karena yang namanya RPP itu kan rencana pembelajaran ya. Jadi ketika masuk kelas tentu harus ada rencana dulu agar nanti di saat pelaksanaannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan juga kalian akan membahas tentang evaluasi dan refleksi. Jadi bagaimana mengevaluasi efektivitas model pembelajaran yang diterapkan dan melakukan refleksi untuk perbaikan. Nah, terus bagaimana kita belajarnya? Ya, tentu berbagai cara yang akan kita lakukan. Akan ada pendekatan interaktif, kolaboratif, kita akan diskusi, bertukar ide, ada tugas kelompok juga, ada menganalisis studi kasus yang berkaitan tentang penerapan model pembelajaran di SD, dan juga saya pribadi akan mendorong Anda untuk aktif bertanya dan berpartisipasi dalam setiap sesi perkuliahan. Apa yang diharapkan dari Anda sebagai mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini? Nah, jadi saya pribadi mengharapkan Anda punya semangat belajar yang tinggi, ya, bersedia dengan ikhlas untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi yang akan saya terapkan, kemudian mengerjakan tugas-tugas kelompok yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan ragu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas, silakan aja angkat tangan. Karena ini adalah momen yang tepat untuk Anda untuk mencurahkan seluruh ide-ide Anda berkaitan tentang model pembelajaran. Jadi saya percaya sekali bahwa mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berharga dalam memilih dan menerapkan sebuah model pembelajaran yang efektif, ya. Saya ulangi, yang efektif di sekolah dasar. Jadi mari kita belajar sama-sama dan kita bisa menjadi guru SD yang inovatif dan inspiratif. Nah, jadi saya minta kalian kasih komentar di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe ya, share dan like. Jadi berikan komentar yang terbaik mengenai kesimpulan dari mata kuliah ini. Jangan lupa tulis nama dan NIM kalian, nomor induk mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang.